Ya, pemirsa, kinerja ekspor produk kelapa sawit di tahun 2024 diprediksi akan mengalami penurunan. Hal ini dipicu oleh semakin meningkatnya konsumsi minyak sawit di dalam negeri seiring dengan meluasnya penerapan bahan bakar biodiesel. Pemerintah hingga kini semakin intensif menerapkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan campuran BBM jenis solar atau lebih dikenal dengan istilah biodiesel. Meski demikian, penerapan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit yaitu fatty acid methyl esters atau FAM dilakukan secara bertahap. Dan terakhir adalah B35 di mana kadar minyak sawit mencapai 35% dan 65% lainnya merupakan BBM jenis solar. Di sisi lain, pemanfaatan secara luas minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel di tanah air juga dinilai bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja ekspor CPO nasional. Apalagi pemerintah akan segera menerapkan kebijakan BBM biodiesel B40 sehingga bisa dipastikan konsumsi minyak sawit di tanah air akan semakin besar. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI memproyeksikan konsumsi minyak sawit domestik pada tahun 2023 sebesar 25,4 juta ton, naik 9,08% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 23,28 juta ton. Adapun konsumsi biodiesel mendominasi dengan penyerapan sebanyak 11,6 juta ton. Sedangkan untuk tahun 2024, bila penggunaan minyak sawit meningkat sekitar 9,08% atau bertambah 2 juta ton untuk biodiesel B40, maka konsumsi dalam negeri bisa naik menjadi 27,4 juta ton konsumsi dalam negeri. Ekspor pun berpotensi turun menjadi 13,95%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, konsumsi CPO domestik naik, ekspor bisa terpangkas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fadil Hasan. Beliau adalah Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI. Selamat pagi, Pak Fadil. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Pak Fadil. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai industri CPO. Bisa Anda update terlebih dahulu pada pemirsa seperti apa kondisinya saat ini? Pak Fadil, silakan. Ya, kalau kita lihat dari sisi supply di tahun 2023 ini, kita mengalami kenaikan ya yang yang slight increase gitu. Oke. Sehingga di tahun 2023 itu estimasi kita ya, karena kita belum mendapatkan data terakhir di bulan November sama Desember itu adalah sekitar 53,1 juta ton itu mencakup CPO dan CPKO. Jadi kita dibandingkan dengan tahun 2022 itu mengalami peningkatan sekitar 3,8 juta ton. Nah, kemudian kalau dari sisi ekspor, kita ini di tahun 2023 itu akan mengalami penurunan sebesar 1,5% dari 30,8 juta ton di tahun 2022 menjadi 30,2 sekitar segitu di tahun 2023 ini. Nah, kemudian kalau kita lihat memang penurunan daripada ekspor CPO itu dan produk turunannya itu diakibatkan karena memang ada pemakaian atau konsumsi di dalam negeri yang meningkat ya. Jadi konsumsi di dalam negeri ini di tahun 2023 itu perkirakan itu akan mencapai 10,6 juta ton yang itu meningkat dari 9,1 di tahun 2022 begitu. Nah, jadi memang tadi pengantar yang mengatakan penurunan ekspor itu karena konsumsi domestik yang meningkat itu benar, tapi juga itu bukan satu-satunya faktor, tentunya ada banyak faktor lain saya kira, terutama dari sisi di tahun 2023 ini kan demand dari negara-negara konsumen kita itu juga trennya itu sedikit menurun ya, terutama dari Cina. Kemudian juga dari negara-negara yang selama ini menjadi negara eksportir utama produk daripada CPO kita gitu. Baik. Nah, terutama dari Eropa ya, dari Eropa ini
dalam beberapa tahun terakhir ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan lah. Nah, di tahun 2024 kita masih melihat bahwa kalau dari sisi produksi itu kita proyeksikan itu akan mencapai 55,5 sampai 55,8 juta ton. Tetapi kemudian ekspor kita justru akan menurun sebesar 4,13%, ya, menjadi hanya 29 juta dibandingkan dengan sekarang ini kita perkirakan 30,3 juta ton. Itu juga karena salah satu faktornya itu adalah adanya peningkatan konsumsi di dalam negeri, apalagi kemudian kalau pemerintah itu memutuskan untuk menambah blending dari program biofuel itu menjadi B40 gitu ya. Betul, dan kita tahu pemerintah kan juga beberapa waktu terakhir terus meningkatkan penggunaan CPO begitu ya untuk mendukung program dari biodiesel. Ada yang sudah dilakukan B30, Betul. kemudian B35. Nah ini sejauh mana sih Pak Fadil dampaknya terkait juga dengan industri CPO di dalam negeri akhirnya? Nah, jadi memang begini ya. Ya. Jadi program mandatory blending biofuel itu di satu sisi itu saya kira program yang bagus gitu ya, karena kemudian konsumsi dalam negeri meningkat dan kita mengurangi ketergantungan dari ekspor, ya kan. Oke. Nah, di sisi lain tentunya ada banyak manfaat lain yang diperoleh, terutama kaitannya dengan penurunan gas rumah kaca kita, ya kan. Kemudian juga ada penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya itu. Nah, tetapi saya kira di sisi lain kalau misalnya kita terlalu agresif ya dalam meningkatkan konsumsi dalam negeri melalui program biofuel itu, kita juga harus melihat dampaknya di sisi lain, ya ini kita kehilangan kesempatan untuk ekspor gitu, ya kan. Nah, dan saya kira kan jadi harus kita lihat secara menyeluruh gitu kan, apakah program B40 atau mandatory biofuel program ini akan ditingkatkan. Nah, harus dilihat oleh karena itu apa yang disebut sebagai net social benefit daripada program tersebut. Jadi bukan hanya dari sisi bahwa kita kemudian mengurangi ketergantungan, meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga harus dilihat tadi kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh devisa, ya kan, ekspor earning kita gitu. Jadi plus minus itu harus kita kalkulasi, ya kan, sedemikian rupa. Kemudian kita menentukan net social benefit pada level berapa yang paling besar itu, apakah B35, apakah B40 dan seterusnya gitu ya. Oke, nah kita itu bicara yang saya kira itu yang saya kira harus dianalisis gitu oleh kita semua gitu. Nah, kalau misalnya dengan kondisi tadi, akibat memang konsumsi dalam negeri yang mengalami peningkatan, GAPKI juga mencatat begitu ya data per Oktober 2023 ini. Konsumsi dalam negeri untuk CPO mencapai 2.181, maksud kami 2,1 juta ton lah, atau naik sekitar 10,2% dibandingkan dengan konsumsi di bulan sebelumnya. Berarti apakah ini bisa dijadikan memang substitusi nih Pak Fadil dengan menurunnya juga kan karena kondisi geopolitik, akhirnya ekspor kita tertahan, kemudian dialihkan dengan adanya program biofuel ini yang bisa menyerap CPO dalam negeri. Ya, itu tadi kembali kepada net social benefit analysis itu, ya kan. Kalau kita sih melihat memang di tahun 2024 ini kan diperkirakan demand terhadap CPO kita dari negara-negara importir utama itu akan melemah, ya kan. Karena apa? Karena ya ada masalah geopolitik ya, apalagi sekarang ini kan Red Sea itu Laut Merah itu ya yang menjadi terjadi konflik lah gitu antara kapal yang mengganggu pelayaran, kemudian mengganggu meningkatkan logistik cost-nya itu. Di sisi lain juga kan kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini
pertumbuhan ekonomi dunia ya di tahun 2024 ini tidak akan atau akan mengalami tren menurun, dan juga harus dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina ya sebagai negara importir utama daripada CPO kita itu juga akan terus mengalami penurunan gitu. Nah, dalam konteks itu maka saya kira program B blending policy di kita itu harus harus mengikuti ya tren tersebut gitu. Nah, tetapi ya itu harus kita jaga juga ya bahwa jangan sampai kita menggenjot terlalu agresif gitu ya blending policy ini, sehingga kita tidak mendapatkan apa istilah yang disebut sebagai net social benefit yang paling optimal gitu. Oke, nah kira-kira di posisi yang seperti apa begitu sehingga ada keseimbangan antara memang kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fadil. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan konsumsi minyak sawit di dalam negeri. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya antara tahun 2022 dan 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2022 untuk konsumsi minyak sawit nasional itu mencapai 23,28 juta ton. Sementara di tahun 2023 begitu estimasi terakhir 25,4 juta ton, berarti ada kenaikan sekitar 9,08%. Sementara konsumsi untuk biodieselnya sendiri mencapai 11,6 juta ton di tahun 2023. Berikutnya kita lihat dari sisi kinerja ekspor minyak sawit, data dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Ya, kita lihat kecenderungannya ya memang agak menurun begitu ya. Tercatat di tahun 2019 37,4 juta ton, kemudian di tahun 2020 34 juta ton, dan di tahun 2021 33,6, di tahun 2022 33,9 juta ton, dan 2023 ini juga masih proyeksi 32,9 juta ton. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI. Ya. Halo Pak Fadil, kita akan lanjutkan kembali Pak. Nah, bicara mengenai tadi, agar tercipta keseimbangan Pak untuk konsumsi dalam negeri dari biodiesel, kemudian tadi pemanfaatannya juga untuk ekspor, itu perlu satu langkah apa strategi apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah maupun juga pelaku usaha ini Pak? Silakan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah itu menginginkan dua-duanya ya, artinya ekspor meningkat, kemudian juga konsumsi dalam negeri juga meningkat ya, karena memang sudah menjadi policy gitu ya, yang policy nasional gitu ya. Itu ya harus kita meningkatkan produksi, ya kan? Produksi CPO kita itu sebenarnya memang dalam beberapa tahun terakhir ini boleh dikatakan stagnan ya. Dan cenderung menurun, ya kan? Nah itu akibat daripada memang selama ini itu peningkatan produksi itu lebih banyak disumbangkan oleh adanya perluasan areal, ya. Sementara dari sisi produktivitas itu tidak ada perubahan. Nah terutama itu terjadi pada perkebunan rakyat, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah memang ingin ada keseimbangan atau equilibrium yang baru di mana ekspor meningkat dan juga konsumsi tanpa mengorbankan, atau konsumsi dalam negeri meningkat tanpa mengorbankan ekspor, yaitu harus ada peningkatan produksi ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus memperbaiki ya, atau meningkatkan produktivitas, dan kalau dimungkinkan itu juga harus bisa menambah areal gitu. Nah, masalahnya itu adalah bahwa penambahan areal itu kan sekarang ini terkendala ya oleh adanya
aturan Moratorium begitu ya Pak? moratorium Ya. dan berbagai restriksi lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sementara kalau dari sisi produktivitas, ya walaupun pemerintah sekarang sudah menjalankan program peremajaan sawit rakyat, Yes. itu jumlah yang diremajakan itu, jumlah areal perkebunan sawit rakyat yang diremajakan itu tidak sesuai atau jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri gitu kan. Nah, jadi saya kira dalam jangka katakanlah pendek sampai menengah, program peremajaan sawit rakyat itu harus didorong lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi ya, Oke. sehingga itu bisa meningkatkan produksi secara keseluruhan gitu. Oke. Nah, gap antara produktivitas di perkebunan besar dan perkebunan rakyat ini kan cukup tinggi ya kan, cukup yaitu sekitar 2 sampai 2,3 juta ton gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya selisih ini bisa kita turunkan ya kan, misalnya ada peningkatan produktivitas di sawit rakyat itu sebesar 0,5 ton per hektar. Nah, Oke. itu kalau misalnya dikalikan dengan katakanlah perkebunan rakyat itu sebesar 7 juta, itu kan 7 kali 0,5 udah 3,5 juta ton gitu. Jadi saya kira ini yang harus kita laksanakan secara lebih serius lagi ya, lebih intensif lagi ke depan gitu. Kendalanya lebih di bagian yang mana Pak Fadil kalau kita upaya untuk meningkatkan produktivitas CPO kita begitu? Kalau misalnya memang ini menjadi solusi nantinya. Ya, itu saya kira memang ada banyak faktor tentunya ya dalam implementasi program peremajaan sawit rakyat itu. Ya, yang pada umumnya sebenarnya kesulitan dari sisi misalnya petani, ya kan selama ini kan untuk peningkatan untuk program peremajaan sawit rakyat itu petani itu kan diberikan dana atau ya dana lah dari BPD PKS sebesar 30 juta rupiah per hektarnya, ya kan. Tapi sementara biaya untuk melakukan peremajaan itu adalah sekitar 70 sampai 80 juta gitu, sehingga selisihnya itu harus ditanggung petani, itu bisa dari dana mereka sendiri ataupun dari pinjaman ke bank. Nah, tetapi juga kadang-kadang untuk meminjam ke bank itu mereka terkendala oleh aspek legalitas, oleh aspek istilahnya itu 5C-nya itu ya, persyaratan teknis dari perbankan itu sendiri, dan seterusnya begitu. Ya, dengan beberapa tantangan yang sudah Anda sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat dari pelaku usaha CPO sendiri, lebih senang mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau sebenarnya untuk ekspor sih Pak? Sebenarnya kita kan ini aja, indifferent saja, mau ekspor ataupun menjual di dalam negeri gitu kan, karena kan selisih harganya itu ya tidak berbeda secara signifikan, walaupun misalnya kalau untuk ekspor kan kita dikenakan levy sama sama pajak ekspor gitu kan, pungutan ekspor dan pajak ekspor yang jumlahnya cukup besar. Tetapi kalau di dalam negeri pun kita kan pasti dikenakan PPN gitu ya, sebesar berapa 10% itu gitu kan, sekitar 11% itu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kalau dari sisi pengusaha ya indifference lah gitu. Nah, jadi harga yang diterima itu mungkin relatif kurang lebih sama gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk pangsa pasar ekspor sendiri bagaimana begitu kansnya untuk produk CPO Indonesia? Sebenarnya masih banyak diminatikah atau memang negara-negara tradisional tujuan ekspor kita juga tengah mengalami tekanan begitu dari sisi ekonomi mereka begitu Pak? Ya itu. Jadi tahun 2024 ini kan terutama Cina ya,
Cina dan beberapa negara lain kan Oke. akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan biasanya kalau ekonominya itu melambat, permintaan terhadap ekspor pun termasuk dalam hal ini CPO dan produk turunannya itu juga akan melambat gitu. Oke. Tetapi saya kira kalau kita lihat secara katakanlah ini apa namanya supply dan demand gitu ya. Ya. Sebenarnya demand itu sekarang itu pertumbuhannya itu lebih tinggi daripada supply gitu, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya prospek untuk tetap bisa melakukan ekspor itu, meningkatkan ekspor itu ada gitu, ya kan? Oke. Seperti itu. Dari sisi harganya sendiri bagaimana Pak? CPO sudah cukup kompetitif bagi para pelaku usaha? Ya kalau kita kan masih tetap kompetitif, walaupun saya kira ya sekarang ini juga kita dihadapi oleh adanya kenaikan ongkos produksi, ya kan? Ongkos produksi itu terkait dengan misalnya biaya tenaga kerja gitu kan. Oke. Biaya tenaga kerja kan cukup signifikan di dalam pembentukan biaya produksi. Baik. Nah jadi kan kalau kita lihat kan selama hampir setiap tahun kan ada kenaikan daripada UMR, ya kan, kemudian juga berbagai input lainnya, pupuk misalnya yang meningkat gitu, dan pupuk itu juga merupakan salah satu input produksi yang cukup yang cukup besar sumbangnya terhadap biaya produksi. Nah itu kemudian menyebabkan kemudian harga atau biaya produksi daripada CPO itu mengalami peningkatan, tapi masih tetap kompetitif kalau dibandingkan dengan minyak nabati lain ya. Itu. Baik, itu dia sejumlah tantangan yang masih menyelimuti begitu ya dari industri CPO Indonesia. Program biodiesel atau biofuels ini juga menjadi salah satu juga kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk-produk mereka di dalam negeri, dan di satu sisi juga mereka masih tetap berkeinginan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor meskipun tantangan dari geopolitik pun masih tetap terbuka di tahun 2024 ini. Baik Pak Fadil Hasan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Fadil. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.